Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucup tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lahirmu membawa rahmat, memimpin ke jalan selamat, akhlakmu yang sungguh memikat, contoh buat seluruh umat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mulianya pengorbananmu, kebaikan yang kau seru. Mulianya pengorbananmu, kebaikan yang kau seru. Biarpun halangan menimpa, namun dirimu tetap tabah. Biarpun halangan menimpa, namun dirimu tetap tabah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindu
syama'il Muhammadiyah, berkat menangis di Rawdatul Jannah. Allahu 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 Allah, Allah Habibi Rasulullah. Di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Allahu 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 Allah, Allah Habibi Rasulullah. Allahu 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 Allah, Habibi Rasulullah. Easy Ngaji bawakan kepada anda Kuliah Duha Easy Ngaji, bersama-sama dengan para asatizah Easy Ngaji untuk sama-sama kita menambahkan ilmu. Jangan lupa untuk like, komen dan sharekan live ini. Sekali lagi, Easy Ngaji mempersembahkan Kuliah Duha Easy Ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Umi Abi dan sahabat-sahabat yang hadir pada live pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita bersua lagi dalam orang kata apa, satu perkumpulan yang mengingatkan kita kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maafkan saya dah tersasul. Astagfirullah. Jadi mungkin ada yang terkejut mengapa live pagi ini ditukar kepada Kuliah Duha. Untuk pengetahuan semua mana yang belum tahu, saya rasa Ustaz Abdul Hadi pun ada bagi tahu kita pada Isnin pada hari itu, iaitu pada hari ini kita tiada moh ngaji. Untuk pengajian moh ngaji kita seperti biasa di Facebook, buat hari ini Rabu 22 hari bulan tiada. Jadi kita adakan slot bersama Ustaz Luqman, iaitu guru di Izin Ngaji juga. InsyaAllah hari ini kita akan adakan Kuliah Duha, tetapi hari ini Kuliah Duha kita berada di Facebook. Maknanya kita tak nak kosongkanlah slot kita di Facebook pada hari ini. Jadi terima kasih kepada yang hadir walaupun slot kita berbeza, tetapi masih lagi sama-sama nak menyertai, nak menuntut ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan orang kata apa, pengajian ataupun live pada hari ini dapat memberikan manfaat dan juga memberikan kita ilmu baru insya-Allah. Dan hari ini macam kita tahu tadi, ramai yang kata mungkin tajuk pada hari ini jarang dikupaskan, iaitu pesan kasih dan keadilan memahami ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, mungkin jarang-jarang kita kupas, dan insya-Allah hari ini kita akan sama-sama mengambil manfaat bersama guru kita Ustaz Luqman
Dan jangan lupa catatkan apa sahaja yang disampaikan. Moga-moga ianya bermanfaat bukan sahaja buat diri kita, tetapi insya-Allah bila kita dah dapat tu, kita boleh juga sebarkan dan juga kita praktikkan dalam kehidupan kita seharian insya-Allah. Alhamdulillah. Mana yang belum share, saya minta bantu-bantu share dulu live kita pada hari ini biar ramai lagi sahabat kita join dan biar ramai lagi dapat manfaatnya. Bukan kita saja tetapi biar ramai orang. Kalau boleh sebarkan semua, nak sebar kat siapa pun boleh. Jangan risau sebab ini terbuka kepada semua orang insya-Allah. Jadi sebelum orang kita serahkan majlis kita kepada Ustaz Luqman, kita buka dulu majlis kita dengan Ulumul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita membuka majlis kita dengan Ummul Kitab Surah Al-Fatihah, moga-moga Allah pemudahkan urusan kita, Allah mudahkan jalan-jalan kita untuk kita mudah lagi memahami ataupun menerima ilmu itu dengan mudah insya-Allah dengan izin Allah. Jadi pertama-tama sekali saya suka untuk mengingatkan yang pertama, jangan lupa kita sama-sama tajdid niat kita. Kita hadir majlis ilmu kerana tidak lain tidak bukan kerana Allah. Kita tajdid niat kita, perbaharui niat kita. Selalu diingatkan kepada kita semua kalau kita masuk majlis ilmu je, guru kita akan ingat. Pertama yang paling penting tajdid niat. Tajdid niat moga-moga ianya mudah untuk kita menerima ilmu itu sendiri insya-Allah. Dan yang kedua, tenangkan hati. Kalau boleh lupakan apa perkara yang merunsingkan hati, yang mensempitkan hati, fikiran tu letak dulu tepi, bawa jangan ingat. Sekarang kita berada di majlis ilmu, kita tenangkan hati kita, kita ambil manfaat, moga-moga ianya dapat menyelesaikan apa sahaja masalah yang kita kita hadapi insya-Allah dengan izin Allah. Jadi yang ketiga tidak lain tak bukan, jangan lupa juga ada adab kita seperti menutup aurat kita dengan sempurna walaupun kita tidak nampak secara bersemuka, tetapi kalau seorang penuntut ilmu tu mesti dah tahu apa sahaja perkara-perkara ataupun adab-adab yang perlu dia jaga semasa menuntut ilmu insya-Allah. Yang paling penting juga jangan lupa sediakan buku tulis, nota dan sebagainya untuk kita mencatat setiap apa yang disampaikan oleh guru kita insya-Allah. Insya-Allah jika orang kata tidaklah saya ingin membuang masa sebab sekarang pun dah pukul 8.45 pagi. Jadi semua tenangkan hati, insya-Allah kita akan sama-sama mengambil manfaat daripada pengajian pada hari ini bersama guru kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Luqman Hakim. Jadi sama-sama orang kata dengarkan dan kita orang kata catat dengan sebaik mungkin. Okey, mana yang belum share tu, jom share dulu live pada pagi ini kepada sahabat-sahabat di luar sana. Yang dah share, terima kasih. InsyaAllah kita akan serahkan majlis pada hari ini kepada Ustaz Luqman. Assalamualaikum Ustaz. Kamera saya boleh nampak tak? Setakat ni kamera Ustaz dia masih bergelap lagi. Gelap lagi Betul, gelap lagi. Okey, kejap yang lain sabar. Kejap kita tunggu, kita bagi Ustaz Luqman masa dulu Okey, tak apa Ustaz. Ustaz ambil masa dulu. Buat sahabat-sahabat yang belum share tu, jom kita share dulu. Okey, sementara kita tunggu Ustaz betulkan masalah teknikal. Mana yang belum share tu, jom bantu-bantu share dahulu. Mana yang beri salam, Waalaikumsalam. Ya masih bergelap. Betul, kejap kita tunggu Ustaz Luqman betulkan dulu. InsyaAllah lepas tu kita akan mula.
Okey, kita tu sebentar kejap. Ustaz Luqman ada sedikit orang kata apa, masalah teknikal yang beliau hadapi. Jadi mana yang belum share, okey bantu-bantu share. Okey, kita dapat signal dah. Okey Ustaz, alhamdulillah. Dah ada gambar dah. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Ustaz Hilmi atas masa pagi kali ini. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslim min lisani wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi kali ini kita mendapatkan nikmat sihat wal afiat, sehingga nikmat iman sehingga kita diarahkan hati kita, diketuk hati kita untuk terus istiqamah ikut dalam majlis ilmu pagi kali ini. Sebagaimana Ustaz Hilmi tadi sampaikan, sepatutnya kan Rabu pagi ini kelas muah mengaji. Okey, Kamis, Selasa semalam kita tak ada kuliah duha. So inilah kita tukar sekali dan kita tukar dengan kuliah duha pada pagi ini. Yang sama-sama kita hormati para asatidah dan pengurus semua dari Izi Ngaji, semoga beliau semua dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya dan dimudahkan segala pengabdiannya untuk umat muslim semua. Mudah-mudahan Allah permudahkan dan Allah berkahi. Tuan-puan, insyaAllah pagi ini kita akan tajuk hampir sama tajuk dia. Sebelumnya kita bahas dalam kuliah duha tentang akhlak. Semalam, minggu lepas kita dah bahas tentang menggapai rahmat. Sekarang ni pesan kasih dan keadilan ikut daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pembuka daripada kuliah pagi ini saya akan bacakan satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad illa, melainkan kecuali rahmatan, sebagai rahmat lil alamin, bagi seluruh alam. Bagi seluruh alam. Baik yang muslim ataupun yang bukan muslim. Rahmatan lil alamin, baik hewan, tumbuhan, pokok dan alam semesta yang lainnya. Sekitaran kita lah. Kita kena banyak kasih sayang kepada semuanya. Ini yang ditegaskan di dalam Al-Quran, bahwasanya Rasulullah mengajarkan kita yang pertama sekali yaitu kasih sayang, kelembutan. Untuk siapa? Untuk semuanya.
untuk semua tuan-tuan. Ya. Menurut Al-Imam At-Tabari disampaikan bahwa kasih sayang tadi ya seluruh ya baik muslim atau non muslim. Banyak Rasulullah SAW bagi contoh ya kan bagi contoh tentang kasih sayang terhadap orang-orang yang bukan muslim ya kan orang muslim ya walaupun ketika Nabi berdakwah ya kan ketika Nabi berdakwah di Taif ketika dakwah di hadapan kaum Quraisy ya baling batu dengan debu banyak lagi kotoran kan Nabi tak membalas ya kan Nabi malah mendoakan ya mendoakan subhanallah sebetulnya kita dah tahu ya kisah nih dah tahu cerita nih kan tapi ya terkadang kita lupa ya terkadang kita terlupa macam mana kita nak mendapatkan ikan syafaat dari Rasulullah SAW kalau kita tak berupaya yang mengamalkan apa yang Nabi perbuat. Lalu disambung dengan satu hadis al-muslimun man salimal muslim. Ini sama ya kan. Jadi seorang muslim itu ialah orang yang tiada melukai saudara muslim yang lainnya, baik dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Mil lisannya wa yadi. Wal muhajiru, dan orang yang berhijrah itu manhajar, orang yang menjauhkan, yang meninggalkan perkara nahallahu, yang Allah larang baginya anhu. Ya, itulah yang seorang muslim perlu ingat, perlu ditanamkan di dalam hati. Ya, jangan sampai melukai saudara-saudara kita. Ya kan? Dan kita perlu menjauhkan apa yang Allah larang bagi kita. Ya, seperti itu. Ini untuk kasih ya, untuk pesan kasih. Karena Nabi banyak sekali dicaci, dimaki, terus dilukai. Ya kan, Nabi tak pernah membalas. Ya, tak pernah membalas. Nah, lalu disampaikan juga oleh siapa? Oleh Syekh Syamsuddin Muhammad di dalam satu kitab Al-Majalis Al-Wa'ziyah syarah Sahih Bukhari sampaikan Nabi menganjurkan kasih sayang untuk seluruh makhluk hidup. Ya, petik ya, daun sikit pun tak boleh. Ya, boleh, tapi perlu dengan kasih sayang. Ya, perlu dengan kasih sayang. Ya, kalau bukan haknya jangan juga. Ya, tak boleh. Kalau bukan hak kita jangan boleh petik. Kecuali itu pokok kita. Ya, tanaman kita punya. Bolehlah kita petik. Ya kan? Perlu dengan kasih sayang. Seluruh makhluk hidup. Karena mereka semua bertasbih. Ya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Khawatirkan mereka tak ridha ketika kita petik. Ya kan? Mereka tengah bertasbih. Kita petik sembarang. Kalau nak petik dengan baca basmalah. Minum dengan baca basmalah. Karena mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pesan kasih ya. Memberi ya, terkhususnya memberi kasih sayang kepada hewan, binatang pun sama. Allah akan balas kebaikan kita. Sebagaimana hadis yang masyhur, familiar, ya dalam di telinga kita lah, kisah seorang perempuan dia akan memberikan minum kepada seekor anjing. Itu sebagai rahmatan lil alamin. Apa yang terjadi? Itu menjadi wasilah seorang perempuan penzina, seorang perempuan pendosa masuk surga. Asbab masuk surga karena ada kasih sayang terhadap binatang. Bahkan binatang, hewan yang disebut di situ adalah seekor anjing. Yang kita sebut binatang yang najis kan. Apatah lagi binatang yang lain. Apatah lagi manusia. Ya kan, rahmat, menjaga, menyayangi, subhanallah. Penting sangat untuk kita jaga. Bayangkan di kehidupan Arab jahiliyah, ya kan, di Arab jahiliyah semasa Rasulullah sebelum diutus, apa yang berbuat?
level perempuan, derajah perempuan rendah sangat. Ya kan? Tak ada kasih sayang terhadap perempuan. Anak perempuan kena kubur, ya kan, masuk dalam liang lahat, kubur, hidup-hidup. Tak ada kasih sayang. Datanglah Islam, ya kan, budak-budak dimerdekakan, ya kan, karena kasihan lah, ya kan, terus perempuan diangkat derajatnya oleh Islam. Walaupun kita tahu karakter orang-orang Arab itu sangatlah keras, ya, sangat keras. Karakter orang Arab jahiliyah sangat keras, tegas, sangar lah, boleh tak kata macam itu. Tapi dengan dakwahnya Nabi penuh lemah lembut, boleh jadi sekarang Arab, ya, daripada negeri Arab lah menebar kasih sayang. Padahal memang familiar, orang Arab itu orang yang sangat keras. Tapi ya kan, boleh masuk dengan dakwah yang lembut, dengan ajakan yang lembut. So, bolehlah try. Kita pun nak menasihati pada orang-orang yang mungkin sangar, keras macam itu, ya kan, dan bagilah ajaran dakwah-dakwah yang lembut. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik. Wahai Muhammad, seandainya engkau keras, seandainya engkau tegas, ya kan, sangar galak, ya boleh galak ke sangar macam itu, lam faddu min hawlik, automatically mereka akan menjauh, tak senang. Tapi Nabi diciptakan oleh Allah, ditetapkan rahmatan lil alamin. Bahkan pada musuh sekalipun Nabi tetap yang menjaga diri, hatinya tenang, malah mendoakan. Tak logik ya, disakiti, tapi Nabi membalas dengan doa yang baik. Ya, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya kan, berilah hidayah, ya, pada kaumku bahwasanya mereka tak tahu. Husnuzonnya, ya, Rasulullah terhadap musuh, Masya Allah, ya kan, kalau kita dimusuhi itu kawan kita, jiran kita, saudara kita, macam mana? Kita balik, ya kan, kita ni terzolimi, kita ni kita doakan yang tak baik, ya kan, doakan tak yang tak baik, subhanallah. Macam mana? Ya kan, susah kan? Macam tu. Tapi tak apa. Ya, kita tahu, kita sama-sama mengingatkan, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, kita saling menasihati, khususnya pada diri saya dan umumnya kepada semua lah. Ya, pada umumnya kepada semua. Nabi tak mengajarkannya doa ada yang tak baik, bahkan pada musuhnya. Macam tu. Itulah Nabi. Ada juga kisah ketika para sahabat, ya kan, tengah berbincang dengan Rasulullah SAW, bermain, ya kan, di suatu tempat. Lalu ketika Nabi pergi ke tandas, ya, pergi ke toilet, ke tandas, terus sahabat itu mengambil, ya, 2 ekor anak burung kecil, ya, burung iprit, entah kalau di Malaysia apa, burung kecil, dimainkan sehingga si ibu burung itu marah, ya kan, marah karena terkena ganggu kan, terganggu dengan sahabat yang memegang. Ketika Nabi dah habis daripada tandas itu, Nabi terkejut, apa yang engkau buat wahai sahabat? Kasihan itu seekor burung, yang induknya lah, induknya marah karena anaknya dipegang, ya, anaknya dipegang. Bayangkan, tak habis sampai situ, Nabi tengok sahabat lain membakar rumahnya seekor sekumpulan semut, rumah semut dibakar. Nabi pun marah juga. Jangan buat macam itu, ya kan. Jangan membunuh semut dengan api atau rumah semut dengan api, ya kan, karena api itu haknya Allah. Allah yang akan membinasakan sesuatu dengan api, haknya. Jangan macam itu. Itu Nabi sangat perhatian, sangat kasih sayang terhadap terhadap binatang, hewan. Dalam cerita ni, cerita hadis Daud
ya kan? Bahwasanya sahabat pun bukan maksum, ya kan? Ada silap. Tapi justru dengan kesilapan sahabat yang mereka buat, jadi satu contoh ya untuk kita, bahwasanya Nabi pernah tegur sahabat nih tak boleh berbuat macam ni macam tu, sehingga jadi pengajaran untuk kita. Bahkan untuk pada hewan pun tak boleh kita menyakiti. Tak boleh kita menyakiti kepada hewan atau binatang. Itu Rasulullah yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Nah, lalu sambung lagi. Nah, disampaikan juga dalam satu kitab. Nah, yang pertama, sayangilah orang bodoh dengan pencerahan ilmu. Kalau kita kasihan dengan orang yang bodoh, orang yang tak tahu, bentuk kasih sayang kita kepada mereka apa? Bagilah pencerahan ilmu, bagilah knowledge, ya kan, supaya mereka tahu, ya kan. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi dah bagi contoh macam tu. Fa innahum la ya'lamun. Saya dah sampaikan ke sini. Kita sampai ke saja. Ini doa Nabi. Bahkan di hadis Al-Bukhari disampaikan, Allahumma ghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Lagi-lagi fa innahum la ya'lamun. Nabi memaklumi, Nabi husnuzan, karena mereka tu belum tahu. Mereka tidak tahu. Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, atas kesilapan atau kebodohan mereka kita maklumi, tapi kita kasihani dengan apa? Dengan kita memberikan pencerahan ilmu. Jangan orang bodoh kita caci maki, ya, kita hina, ya kan? Bukan macam itu. Ya kan, justru kita bagi kasihani mereka dengan kasihani orang ini, ya kan, mungkin mereka dia tak tahu, kita bagi pencerahan, bagi ilmu. Sayangi orang hina dengan kemuliaan. Ada yang orang terzalimi, ya kan, dikecilkan derajatnya orang banyak orang, angkat derajat dia dengan penuh dengan kemuliaan. Bentuk kasih sayang kita kepada orang itu, orang tersebut. Ya kan, sayangilah orang hina dengan kemuliaan. Lalu disampaikan juga, sayangilah orang miskin dengan sedekah harta. Ya kan, ada orang miskin, ya kan, dengan sedekah harta, bagilah sebagian harta pada mereka. Pasti senang lah, bukan main. Ya kan, orang miskin perlukan sedikit rezeki, dia tak tahu. Fa innahum la ya'lamun. Orang miskin itu tidak tahu, belum tahu cara untuk mendapatkan rezeki yang banyak, atau cara untuk menjemput rezeki ya, lebih banyak, belum tahu saja, ya kan. Maka bagilah sedikit rezeki kita kepada mereka, seperti itu. Sayangilah anak-anak dan orang tua dengan cinta kasih. Anak-anak sayangilah karena mereka tak tahu pastinya. Orang tua juga sama, dengan cinta kasih, karena pernah juga kan mengurus si anak tuh dari kecil sampai besar. Lalu sayangilah pendurhaka dengan kebijaksanaan dakwah. Orang sangat durhaka, orang yang pendurhaka lah, pendosa, banyak buat-buat yang tak betul, dakwah dengan penuh kebijakan. Dakwah wa mau'izatil hasanah, dengan mau'izah hasanah, dakwah atau nasihat yang bijak, yang baik. Ya, jangan klaim menjudge orang itu tak betul, neraka. Neraka kau ni, tak boleh juga. Ya, justru dengan dakwah yang bijak. Tak payah dakwah macam ni juga. Tapi kita cara dengan kita berkawan dengan dia, sikit-sikit kita arahkan dengan perkara yang baik. Dakwah yang bijak lah, banyak cara dakwah yang boleh kita buat pada orang-orang yang macam ni. Lalu sambung lagi, dan sayangilah hewan, tumbuhan, dan alam yang lain, alam semesta, dengan sikap bijak dan kasih sayang juga.
Ya, tadi disampaikan. Ini pesan-pesan ya daripada ulama kita ya untuk saling memberikan kasih sayang ya kepada seluruh makhluk. Maka disampaikan dalam satu hadis lagi, ar-rahimu yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahim sujunatun minar rahman faman wasalaha wasalahu Allah wa man qata'aha qata'ahu Allah. Kita sama-sama baca hadis ini ya, terus renungkan, fikirkan ya kan hikmah daripada hadis yang kita baca. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi, maka tebarkanlah kasih sayang man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, tentu yang ada di langit, makhluk yang ada di langit akan memberikan kasih sayang kepada yang orang itu. Man fil sama. Ar-Rahim sujunatun minar rahman. Karena kasih sayang itu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faman wasalaha, siapa orang yang menyayangi, Allah sayangi. Mengqata, sampai memutuskan silaturahim, ia akan memutuskan kasih sayang, qata'ahu Allah, maka Allah juga akan putuskan rahmat daripadanya. Itu kembali lagi kepada kuliah duha yang minggu lepas lah, sama juga pesan dia. Kalau kita nak menggapaikan rahmat Allah, maka kita sambungkan rahmat kepada orang lain. Ya, kepada orang lain. Nah, maksud daripada ini, tuan-puan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan mensifati Allah ya kan semau kita. Ya kan? Kita ni pada dika Allah tu Maha Rahim. Ya kan? Pada circle kita Allah ni Maha Rahim, Maha Rahman, kasih sayang, Maha Pengasih. Ya, Al-Ghafur, Ghaffar, ya kan? Tapi dengan circle yang lain atau orang yang di tepi jalan, dia ni ya kan Allah murka tau. Al-Jabbar. Ya kan? Allah muka. Ya, Allah tak suka. Ya kan? Allah tak suka. Allah bakal masukkan dia neraka. Tak juga macam tu. Ya, tak juga macam tu. Kenapa bagi kita Allah Ta'ala Rahman Ar-Rahim, sedangkan bagi orang lain Al-Jabbar yang apa? Yang keras-keras lah, syadidul iqab, ya kan? Azab yang sangat pedih. Ya kan? Syadidul iqab, syadidul azab macam tu. Kenapa bagi mereka kita sifati Allah syadidul azab, sedangkan bagi kita Ar-Rahman Ar-Rahim? Tak adil. Betul tak? Tak adil. Seperti itu, tak boleh juga macam tu. Walaupun mereka di jalan, ya kan, semacam tu, bukan kita betulkan perbuatan mereka, tak. Itu tak betul. Ya kan? Fa innahum la ya'lamun, mungkin mereka tak tahu. Apa yang perlu kita buat sebagai tanda kasih, ya kan? Bagilah nasihat. Ya, bagilah sesuatulah benda, perkara agar dia tuh hidupnya lebih baik, walaupun sedikit, ya sedikit je perbuatan berubah sedikit kebaikan, alhamdulillah, ya kan, alhamdulillah. Pandanglah orang-orang macam ni yang di tepi jalan, hati mabuk-mabuk, ya kelak malam, ya kan, cukup kalau kita tak mampu, cukup dengan doa, fal yughayyir, ya fa biqalbi. Fabiqalbi, dengan hati kita. Kalau kita mampu, dia tak berani, kita tak berani, atau dia menasihati mereka secara langsung, kita doakan. Kita doakan. Kita pandang mereka, fa innahum la ya'lamun. Kita doakan. Allahumma ighfir, ya, sebagaimana Nabi mendoakan yang baik kepada mereka. Ya. Karena ingat, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim.
Ya kan, segala perkara apa yang mereka buat, Allah yang gerakkan. Allah yang menggerakkan. Yang terpenting kita doakan mereka yang baik-baik, dan kita berdoa pada diri kita supaya kita terhindar daripada perbuatan yang mereka lakukan. Itu aja yang kita buat. Ya kan? Itu yang kita buat. Sehingga kita tak sibuk ya mengurusi orang lain. Tak terlalu sibuk mengurusi perkara orang lain. Ada bagiannya. Ya, ada bagian-bagian khusus lah. Orang-orang bagian menasihati ini, ada ustaz kita, ya ada majelis agama, ya kan, dan ada bagian-bagian yang bertugas, ya bertugas memperhatikan orang-orang macam ini. Ada tugas kita nih, diri kita dan keluarga kita, ya, dengan jiran kita. Tengok dulu keluarga kita dah baik belum, ya kan? Sudah baik ke atau tak, atau belum? Dah baik dengan jiran kita, ya, dengan masyarakat yang sekitaran kita. Tengok, jangan orang jauh sana dekat tengok TV, kita buat-buat juga, ya, bolehlah buat buat pengetahuan, ya kan? Buat pengetahuan. Yang terpenting kita doakan. Ya, kalau tengok dekat TV ada orang yang tak baik, kita doakan yang baik-baik lah. Jangan kita ikut juga, ya, bergosip, ghibah, ya kan? Ghibah atau memfitnah, ya, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Ya, jangan sampai semacam itulah kita terlalu sibuk dengan urusan orang lain. Bahkan banyak orang, para sufi, para ahli-ahli tasawuf, mereka hatinya tenang. Kenapa? Karena banyak husnuzon kepada orang lain. Ya, menembak kasih sayang. Ya kan, walaupun orang seteruk apapun perbuatan dia, teruk sangat, ya kan, akan hatinya terasa tenang. Tengok dia. Karena apapun Allah yang gerakkan diri dia. Ya, Allah yang gerakkan. Ya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, bahkan pada seekor anjing pun yang dianggap najis tak boleh kita menyakiti. Ya, tak boleh kita menyakiti. Kalau dia tak ganggu, biar je. Terkecuali kalau dia ganggu kita, baru kita kasih pelajaran, ya, buat dia. Apatah lagi manusia. Ya, manusia pemabuk, orang pemabuk, ya kan. Ya kan, apakah lebihnya daripada hewan? Tak juga. Tetap dia lebih mulia daripada hewan. Ya kan? Semacam itu. Karena dia manusia. Ada harapan untuk dia bertaubat. Ada harapan untuk dia melakukan kebaikan. Harapan-harapan itulah yang menjadikan doa kita. Ya kan? Jadi doa kita. Karena rahmat Allah sangat luas. Semacam itu. Itulah supaya hati kita positif, ya, tenang melihat di sekitaran kita, maka tanamkanlah kasih sayang untuk semua makhluk. Maka disampaikan di sini, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, fa innahum la ya'lamun. Dan pesan penuh kasih ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kasih sayang ini akan terjaga di antara kita semua kalau kita berlaku adil. Kalau kita berlaku adil. Terkadang suasana itu sangatlah senyap, tenang. Karena ada perbuatan yang tak adil sehingga salah satu daripada kita ini tak suka, ya kan, benci, ya kan, tak terima. Akhirnya suasana menjadi teruk lah. Karena merasa ada yang tidak adil, merasa dirugikan, merasa dia orang ini tak adil, bergaduh lagi. Maka kasih sayang dengan keadilan ini perlu kita jaga, balance lah, ya, kita balance semacam itu. Bermakna adil ini bukan satu nilai, bukan sama rata, tak, tapi nilainya sama. Ya, itu keadilan. Contoh
yang kita selalu buatlah, makin tuan-puan juga buat. Ya kan? RM20 untuk anak kecil, untuk adik kita yang kecil, dengan RM50 dengan anak kita yang besar. Adil tak? Adil. Ya kan? Adil. Karena ya kalau sama rata 50-50 tak adil. Bisa jadi, boleh jadi tak adil. Yang besar nih keperluannya banyak. Tentu kalau yang kecil itu RM20 cukup buat jajan dia, buat beli makan dekat sekolah, dekat apa. 50 dengan 20 dah boleh adil sesuai dengan nilai masing-masing. Ya, adil pun dekat sini sama. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Nah, dan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita semua nih, kunu ya qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Ya, qawwamina syuhada'a bil qist. Wala yajibannakum syana'ana qaumin alla ta'dilu, ya. Ya, jadi janganlah mendorong kalian itu berlaku tidak adil. Ya, karena benci kita adil. I'adilu wa aqrabu littaqwa. Adillah, berlaku adillah karena itu mendekatkan kepada ketakwaan. Adil. Kalau kita adil akan menyakiti sebagian daripada salah satu daripada yang lainnya. Kalau kita adil, ya, kalau kita tak adil. Gimana kita nak adil? Kita belajar lagi yang banyak, ya kan, supaya kita boleh berlaku adil. Semacam itu. Karena Rasulullah SAW juga ya mengajarkan adil baik pada sesama muslim ataupun kepada yang bukan muslim. Karena pernah dicontohkan Rasulullah ketika seorang Nasrani datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kepada sahabat, adakah Rasulullah ada? Di mana? Di rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saya nak masuk, apa? Saya nak mengadu kepada Rasulullah. Ya, kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad. Orang Nasrani. Lalu disampaikanlah apa yang nak kau sampaikan, nak kau katakan. Kata Nasrani, harta saya diambil oleh Abu Jahal. Diambil. Saya tak terima. Saya nak ambil lagi harta itu. Nabi sebagai tokoh pada masa itu langsung datang jumpa Pak ke rumahnya Abu Jahal. Rumahnya Abu Jahal. Ketika Abu Jahal itu tahu tengah qaidullah, tengah tidur istirahat tengah hari, ya kan. Tapi tetap Nabi buka. Ya, buka pintu, ucapkan salam, ya kan, buka pintu nak sampaikan ya pesan, ya kan, bawa dengan nasihat tadi, ya kan, seperti itu. Nah, kata Abu Jahal, andai kamu seorang utus yang datang, Abu Jahal tak bagi harta itu, ya, tak bagi, karena Nabi yang datang langsung, nah sudah, Abu Jahal pun bagikan harta yang tadi dirampas, yang diambil, ya kan, kepada pemiliknya, yaitu seorang Nasrani. Bagi semua. Lalu sebagai hartanya ada yang sebuah kulit, ya, kulit kambing. Dicari di rumah Abu Jahal tak ada, ya, tak ada, ya kan. Apalagi yang belum dikembalikan. Kata seorang Nasrani, kulit kambing saya tak ada ya Rasulullah. Dicari di rumahnya Abu Jahal tak jumpa. Lalu dimintalah untuk kembalikan dengan kulit kambing yang lain. Maka Abu Jahal mengeluarkan kulit kambing yang bagus dan diberikan kepada seorang Nasrani tadi. Itulah keadilan Rasulullah SAW bagi seluruh alam juga, ya, seluruh alam, kepada orang-orang Muslim atau orang yang di luar Muslim, yang Muslim. Itu yang dicontohkan. Jadi rahmat untuk seluruh alam, ya, mencakup semua dengan keadilan juga. Ya, keadilan, rahmat,
itu satu saling berkaitan lah. Keadilan rahmat itu saling berkaitan. Kalau tak adil, kasih sayang pun akan pecah. Betul tak? Kalau kita adil, ya kan, terus kita penuh kasih sayang, insya Allah ya akan mempererat kasih sayang kita lah terhadap semuanya, ya terhadap semuanya. Nah ini yang pesan Nabi ya pesan Nabi, ya jaga kasih sayang dan latih diri kita untuk selalu adil dalam segala perkara kita, ya bahwa kita adil baik untuk diri kita, ya kan, adil. Jangan kita kerja diri kita ni sakit, ya kan, seperti macam tu. Banyak kerja pikiran tapi diri kita tak diperhatikan, kurang rehat, tak adil dalam untuk pada diri kita pun tak adil itu, dah termasuk tak adil pada diri kita, ya kan. Tengok diri kita dah adil belum, tengok diri kita dah penuh kasih sayang terhadap diri kita tak, ya kan, kita jaga diri kita, kita rawat penuh kasih sayang, hifdun nafas, jaga diri, ya kan, menjaga diri semacam tu, yang jaga diri, jaga kesehatan itu dah masuk sebetulnya. Kalau kita menjaga kesehatan itu dah masuk kasih sayang dan keadilan kita untuk diri kita, ya. Latih pada diri kita dulu, berlatih pada keluarga kita, latih pada jiran-jiran kita, dan kita berlatih pada masyarakat sekitaran kita lah semua. Tujuan apa-apa yang tadi disampaikan tentu untuk menggapai rahmat Allah, menggapai ridha Allah, menggapai ridha Allah semacam itu. Karena al-Islam itu rahmatan lil alamin semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah lembutkan hati kita, ya, lembutkan hati kita. Semoga Allah bukakan hati kita, lapangkan hati kita, sehingga yang awalnya kita ada benci dengan orang lain, ya Allah hapus kebencian dalam hati kita, ya, berikan, penuhkan keikhlasan, penuhi keikhlasan pada diri kita, sehingga hati kita nih, ya, tak ada kotoran yang menempel, yang melekat dalam hati kita nih, sehingga dengan kebersihan hati, jiwa kita, ibadah kita lancar, rezeki kita lancar, ibadah kita pun, ya, ringan untuk kita amalkan. Mudah-mudahan macam itu, ya Allah kabulkan doa kita. Wa'alam bisawab, khudmah safa wa damakada. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya kembalikan pada saya Hilmi. Alhamdulillah, jazakumullah khair diucapkan kepada Afid Ustaz Umain di atas pimpinan kuliah duha pada hari ini. Dan Ustaz ada beberapa soalan, boleh ke Ustaz jawab sekarang ke lepas ni? Ustaz jawab sekarang boleh? Boleh. Okey, terima kasih. Kita ada soalan daripada Umi Masliza Kastam. Dia bertanya, ni yang pertama soalannya, berlaku adil kepada semua tidak mengira agama mahupun kedudukan. Betul tak macam tu Ustaz? Betul. Berlaku adil kepada semua mengira agama atau kedudukan. Betul. Berlaku adil, ya, kepada seluruh agama atau kedudukan. Contoh yang kedudukan. Berlaku adil pada semua kedudukan. Di zaman jahiliyah, tengok perempuan macam mana, ya kan, derajatnya sangat rendah, tapi Allah angkat, ya, melalui agama Islam, melalui Rasulullah, ya kan, melalui Rasulullah. Tengok macam mana Allah Islam, ya, atau Nabi mengajarkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan, ya kan, laki-laki dan perempuan. Ajakah derajatnya. Lalu derajat apa? Tak ada budak. Di dalam Islam semua darjah sama. Tak ada budak yang bersuruh-suruh, tak ada. Semua merdeka. Tak ada budak. Macam tu. Hamba sahaya tak ada. Itu. Terus tadi diceritakan, ya kan, kaum Nasrani. Bahkan kalau Puan Mas dia tengok di Piagam Madinah, ya, yang 5 poin tu,
itu tentang keadilan beragama, ya, keadilan beragama. Bila tengok di Piagam Madinah itu yang 5 poin itu tentang keadilan dalam Islam untuk seluruh agama. Agama Yahudi, Nasrani, ya kan, mereka menerima piagam tuh, menerima kesepakatan itu. Subhanallah, itu ya yang betul lah, yang disampaikan berlaku adil kepada semua, tidak mengira agama maupun kedudukan. Wallahu a'lam bishawab. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawapan yang pertama. Ada lagi satu soalan daripada Puan Masliza juga, iaitu adil kepada diri sendiri, dulu kemudian keluarga, baru kepada orang luar. Sama juga seperti berbuat baik atau bersedekah ya Ustaz? Soalannya. Okey, berbuat baik ya kepada orang lain, kepada diri kita lah, sama juga. Karena diri kita juga perlu ya, perlu kasih sayang, ya kan? Perlu kasih sayang, bersedekah, kebaikan, saling membantu, ya kan? Tangan kanan kita tak dapat kalau tangan kanan kita sendiri ya, tangan kita tak dapat sempurnalah berbuat, bantu dengan tangan kiri, saling membantu, kaki kanan dengan kaki kiri, ya kan? Perlu anggap tubuh kita nih perlu makan, bagilah makan, ya kan, bagi makan. Maka jangan bagi makan kepada orang lain kalau diri kita masih lapar, betul tak? Tak boleh, ya kan? Kita lapar, kita bagi makan orang, tak boleh dalam Islam. Makan dulu diri kita, baru bagi orang lain. Tapi makan secukupnya, jangan terlampau juga. Itu konsep di dalam Islam, ya, dalam Islam diri kita dulu sayangi, ya baru pada orang lain, seperti itu. Dan kalau diri kita dah habis, baru kepada keluarga kita lah. Maka dalam konsep sesimpel tabassum, senyum saja sedekah. Subhanallah, senyum saja sedekah, apatah lagi yang lain, Puan. Ya, jadi hal-hal kecil nih jangan kita anggap suatu yang tak guna. Berguna dalam Islam, asalkan kita tahu ilmunya, ya, tahu ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Terima kasih Ustaz Luqman di atas jawapannya, dan mudah-mudahan ianya menjawab soalan kepada Umi Masliza, dan moga-moga bermanfaat. Dan juga terima kasih kepada yang ajukan soalan, sebab sebenarnya siapa yang ajukan soalan tu maknanya ianya dapat jugalah sama-sama sahabat-sahabat lain dapat tahu juga jawapan yang mungkin sebelum ni kita sendiri nak tanya, tapi mungkin kita rasa macam segan nak bertanya. So jadi mudah-mudahan dengan jawapan yang diberikan oleh Ustaz Luqman tadi dapat menjawab soalan untuk Umi Masliza dan juga untuk kita semua, insya-Allah. Dan nak ucapkan juga terima kasih kepada Ustaz Luqman lagi sekali di atas pimpinan kuliah duha pada hari ini. Dan saya, sebelum kita serahkan semula kepada Ustaz untuk membuat penutup, saya nak ingatkan lagi semula kepada mereka yang menyertai Mastery Raw, iaitu kelas yang akan bermula pada malam ini. Pastikan Umi Abi, tuan-puan semua yang dah pun mendaftar Mastery Raw, pastikan tengok grup dan pastikan sertai grup ya. Sebab kelas sesi pertama akan bermula pada malam ini. Bermula pada malam ini jam 9 malam. Jadi pastikan Umi Abi yang dah mendaftar Mastery Raw dan sahabat-sahabat semua yang dah mendaftar, pastikan anda semua dah berada dalam grup. Kalau belum, boleh lepas live ni boleh terus inform kepada tim-tim kami untuk kami semak semula. Risau ada yang terlepas pandang dan sebagainya. So pastikan yang dah daftar Mastery Raw, pastikan dah sertai grup pada malam ini, sebab grup dah ada dan nota pun kami dah berikan daripada hari Isnin, dan juga semalam pun kami dah berikan semula nota dalam grup tersebut. Pastikan jangan ketinggalan, insya-Allah malam ni bersama Ustaz Abdul Hadi. Dan minta maaf Ustaz, saya nak buat sedikit lagi satu pengumuman yang insya-Allah pada minggu hadapan, iaitu macam semalam kita dah selesai, maafkan saya mana ke, semalam kita dah selesai
Sesi pertama di mana Al-Quran di dalam diri kita bersama Encik Irfan pada semalam di Zoom meeting. InsyaAllah kita akan ada slot yang kedua pada Selasa hadapan. Jadi tuan-puan, Umi Abi semua yang masih lagi belum menyertai ataupun dah tertinggal sesi pertama semalam, tak mengapa. Boleh saja sertai grup dulu. InsyaAllah akan kita bersambung semula pada Selasa hadapan bersama Encik Irfan di dalam slot di mana Al-Quran di dalam diri kita. Dan terima kasih saya ucapkan kepada mereka yang sertai pada pagi semalam dan juga terima kasih kepada mereka yang telah mendaftar Mastery Raw. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat dan jangan terlepas info-info di Easy Ngaji. InsyaAllah ini kita akan bertemu pada Selasa hadapan sesi yang kedua. Siapa yang belum sertai grup boleh tekan link yang disediakan di ruangan komen, insyaAllah. So Alhamdulillah saya rasa sekadar itu untuk pengumuman saya pada hari ini. Dan Alhamdulillah terima kasih kepada semua masih konsisten sehingga sekarang. Jadi kita nak serahkan semula kita punya kuliah duha ini kepada Ustaz Luqman. Dan kita minta Ustaz Luqman untuk memberi orang kata apa? Kata-kata penutup ataupun kesimpulan untuk tajuk yang kita pelajari pada hari ini. Dipersilakan Ustaz Luqman. Oke, terima kasih Atas Hilmi. Untuk penutup kuliah duha pagi kali ini, pesan untuk kasih sayang itu lebih baik daripada kecantikan, kekayaan, ataupun ketampanan, ya, ketampanan diri seseorang, ya. Percuma kan cantik, tampan ataupun kaya itu tak ada arti kalau tak ada kasih sayang, ya, tak ada kasih sayang. Kasih sayang juga membuat, ya, diri seseorang, diri kita dan orang lain akan menjadikan hidup lebih ringan, lebih mudah. Kalau nak hidup mudah, maka penuhilah kasih sayang dalam diri kita. Insya Allah hidup kita akan ringan dan orang lain pun akan ringan. Ya kan, penuh kasih sayang. Ya kan, itu kata-kata yang disampaikan oleh guru kita, oleh guru kita semua, ya kan. Boleh cek. Kalau kita penuh kasih sayang, orang datang kita bagi kemudahan, orang minta kita bagi, orang perlu bantuan kita bantu. Karena kenapa? Karena kita menanamkan kasih sayang pada diri kita. Lalu apa kita berat, merasa berat? Tak, karena dalam hati kita penuh kasih. Ya, so ringan untuk diri kita, mudah untuk diri kita, dan mudah juga untuk orang lain. Ya, orang lain. Nah, disitulah maka walaupun kita tak cantik, walaupun kita tak handsome, walaupun kita tak kaya, orang akan memandang kita lebih daripada itu karena dalam diri kita ada kasih sayang. Ya, ada kasih sayang dalam diri kita terpancar. Itulah kasih sayang, ya, yang perlu ya kita sama-sama latih. Ya, kita semua kita berlatih terus, ya, karena nak tak nak, karena turunnya Rasulullah rahmatan lil alamin. Jadi diciptakannya kita untuk mengamalkan rahmatan lil alamin, untuk mengamalkan kasih sayang, ya. Bukan diciptakan kita bukan untuk marah-marah. Allah ciptakan kita untuk, ya, menanamkan atau menumbuhkan kasih sayang di dalam diri kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi semula diucapkan kepada Ustaz Luqman di atas orang kita apa kesimpulan untuk kita punya tajuk kuliah duha pada hari ini. Masya-Allah, titik berat yang banyak yang Ustaz sampaikan tadi iaitu tentang kasih sayang. Kasih sayang bila kita sematkan kasih sayang dalam hati kita, dalam diri kita, insya-Allah kita akan sentiasa terhindarlah daripada yang cepat benci kat orang, cepat salah anggap kat orang, su'uzon kat orang, kan, betul tak? Bila kita sentiasa ada sifat kasih sayang tu, dan masya-Allah itulah sebenarnya digalakkan dan itu sebenarnya sendiri yang diajarkan oleh Nabi besar kita iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah kita kata mengapa nak ikut Rasulullah, sebab Rasulullah itu adalah panduan kita dan itulah tauladan kita. Betul tak? Macam kita tahu tadi, macam Ustaz cerita, bila kalaulah kita fikirkan balik, kalau kita rasa nak benci kat orang, kita rasa nak
cepat rasa tak puas hati dengan orang, kita ingat balik kisah yang disebut oleh Ustaz dan guru-guru kita selalu juga sebut tentang hijrah Rasulullah ke bumi Taif. Kan Nabi Muhammad dibaling batu sampai berdarah kasutnya dan dahinya dan malah ada yang mengatakan darah itu bertakung sehingga penuh capa Rasulullah wallahu alam sampai turunnya Jibril dan mengatakan kepada Rasulullah, jika kamu ingin aku terbalikkan, ingin aku terbalikkan bumi Taif ni boleh saja. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Tidak. Kerana mereka belum tahu. Macam Ustaz kata tadi kan. Kerana mereka belum tahu dan mereka belum jelas lagi tentang apa yang nak aku sampaikan. Masya Allah punya tingginya orang kata apa? Rasulullah punya adab, Rasulullah punya husnuzannya terhadap orang-orang Taif pada masa itu. Dan Alhamdulillah sekarang tengok betul lah doa Nabi itu kerana mereka belum tahu. Dan sekarang kita tahu kan bumi Taif itu sekarang ni dah membangun dan semuanya beriman dan beramal soleh kepada Allah, Masya Allah. Dan terima kasih kepada Ustaz kerana telah memberikan manfaat dan mungkin sebelum ni kita masih lagi belum tahu tentang perkara-perkara tersebut dan Alhamdulillah jadi apa sahaja yang disampaikan oleh Ustaz Luqman jangan lupa kita sama-sama manfaatkannya dan sebar-sebarkan kepada ahli keluarga kita dan juga kepada sahabat-sahabat kita di luar sana. Alhamdulillah. Dan terima kasih lagi sekali Ustaz atas masa dan peluang dan ruang. Sebenarnya semalam baru saja saya minta Ustaz Luqman gantikan slot pada hari ini dan Alhamdulillah Ustaz Luqman dapat mengisi ruang kita pada hari ini dan kita doakan juga moga guru kita Ustaz Luqman, guru-guru kita semua dipermudahkan urusan mereka, dipanjangkan usia mereka dalam ketaatan untuk memberikan kita lebih lagi manfaat insya-Allah dengan izin Allah dan juga kita doakan juga buat mereka terus kuat menyampaikan dakwah dan memberikan yang terbaik buat kita semua sebagai penuntut ilmu insya-Allah. Kita doakan sama-sama untuk semua kaum muslimin dan muslimat terutama kita. Jangan lupa juga untuk sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita, saudara kita di Palestin, jangan kita pernah lupakan mereka di sana. Teruskan berdoa buat sahabat kita di Palestin, teruskan berdoa, jangan putus doa dan itu sahajalah senjata yang kita boleh orang kata apa senjata yang paling kuat untuk kita umat muslim dan muslimat semua. Nak bawa jasad kita ke sana mungkin tidak boleh, tetapi kita berdoa moga-moga Allah memenangkan Islam itu insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Insya-Allah kita akan bertemu semula Moh Ngaji insya-Allah pada esok hari pada 8.30 pagi. Dan jangan lupa siapa yang sertai Master Raw, kita akan bertemu pada malam ini jam 9 malam dan moga-moga bermanfaat apa yang disampaikan dan jangan lupa keluar saja daripada majlis ini kita tenang hati dan jangan pernah rasa terbeban dengan sesuatu perkara itu. InsyaAllah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih semua. InsyaAllah kita bertemu lagi di hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau masih tersenyum mengubat lara selindung derita yang kau rasa. Senyuman yang mententeramkan
kenangan